6. Bahaya terlalu banyak konsumsi makanan hasil fermentasi. Makanan fermentasi adalah makanan atau minuman yang telah mengalami proses fermentasi pertumbuhan bakteri. Fermentasi sendiri merupakan proses anaerob di mana mikroorganisme seperti bakteri dan ragi memecah komponen makanan, contohnya glukosa diubah menjadi asam organik, gas dan alkohol atau kedelai yang diurai oleh jamur. Namun tahukah Anda, dilansir di laman independent.co.uk, headline.com, dan theconversation.com, beberapa makanan hasil fermentasi ternyata memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Berikut adalah 6 bahaya terlalu banyak konsumsi makanan hasil fermentasi. Yang pertama, kembung, terutama bagi penderita gangguan lambung. Ada beberapa makanan dan minuman hasil fermentasi yang mengandung probiotik yang tinggi. Tak semua orang bisa aman mengonsumsinya. Ada beberapa yang mengalami keadaan yang kurang nyaman terhadap perut mereka. Reaksi yang paling umum usai mengonsumsi makanan fermentasi adalah naiknya asam lambung dan membuat kembung. Kondisi perut kembung terjadi karena ada gas berlebih yang diproduksi setelah probiotik membunuh bakteri berbahaya di usus. Probiotik menyekresi peptida antimikroba yang membunuh patogen berbahaya seperti Salmonella dan E. coli. Probiotik ditemukan di produk yogurt. Meskipun probiotik bisa membunuh bakteri berbahaya, ada beberapa orang yang justru merasakan kembung dan merasa kesakitan usai mengonsumsinya. 2. Migrain dan sakit kepala. Makanan dan minuman fermentasi yang kaya akan probiotik seperti yogurt, acar, asinan, dan kimchi mengandung amina biogenik yang diproduksi selama proses fermentasi. Amina dibuat oleh bakteri tertentu untuk memecah asam amino dalam makanan fermentasi. Jenis senyawa amino yang paling umum ditemukan di makanan fermentasi adalah histamin dan tiramin. Orang yang sensitif terhadap histamin dan tiramin bisa mengalami sakit kepala setelah mengonsumsi makanan fermentasi. Hal ini disebabkan oleh senyawa amino yang menstimulasi sistem saraf pusat. Senyawa tersebut bisa menurunkan atau menaikkan aliran darah yang bisa menimbulkan sakit kepala. 3. Intoleransi histamin. Beberapa makanan fermentasi mengandung banyak histamin. Sebagian tubuh seseorang memproduksi enzim untuk mencerna histamin dengan baik, namun ada beberapa orang yang tidak memproduksi enzim tersebut dalam jumlah banyak. Itu artinya histamin tersebut tidak akan dicerna dengan baik dan akan diserap ke dalam aliran darah. Kondisi intoleransi tersebut bisa menimbulkan gejala gatal, sakit kepala atau migrain, pilek atau rinitis, mata merah, kelelahan, gatal-gatal dan gejala pencernaan termasuk diare, mual dan muntah. Dalam kondisi yang lebih parah bisa menimbulkan asma, tekanan darah, detak jantung tidak teratur, kolaps sirkulasi, perubahan psikologis mendadak seperti kecemasan, agresif, pusing dan kurang konsentrasi, dan gangguan tidur. 4. Keracunan. Meskipun beberapa makanan dan minuman fermentasi aman untuk dikonsumsi, tidak menutup kemungkinan makan tersebut terkontaminasi bakteri yang bisa menimbulkan penyakit. Di Amerika pada tahun 2012 ada 89 kasus Salmonella yang disebabkan oleh tempe yang tidak dipasteurisasi. Sementara itu pada tahun 2013 dan 2014 di Korea Selatan ada 2 wabah E. coli yang terjadi di sekolah-sekolah. Peristiwa ini dikaitkan dengan makanan fermentasi kimchi yang terkontaminasi. 5. Infeksi dari probiotik. Probiotik umumnya aman dikonsumsi oleh sebagian orang. Namun dalam kasus yang jarang terjadi, probiotik bisa mengakibatkan infeksi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Sebuah penelitian di London melaporkan kasus pertama pasien diabetes berusia 65 tahun. Hatinya mengalami abses karena mengonsumsi probiotik. Pasien yang rentan seperti mereka yang terganggu sistem imunnya harus dinasihati agar tidak terlalu banyak mengonsumsi probiotik. Pengobatan dengan probiotik dapat menyebabkan infeksi serius seperti pneumonia pada orang yang rentan dan infeksi sistemik, termasuk sepsis dan endokarditis. Yang terakhir, perlawanan terhadap antibiotik. Bakteri probiotik bisa membawa gen yang memberikan perlawanan terhadap antibiotik. Gen ini dapat menular ke bakteri lain melalui transfer gen horizontal yang ditemukan pada saluran pencernaan.
Gen tersebut yang paling umum dibawa oleh makanan fermentasi untuk melawan eritromisin dan tetrasiklin. Studi menjelaskan resisten probiotik dijual bebas pada suplemen makanan. Hal ini berarti resistensi terhadap beberapa jenis antibiotik yang biasa digunakan untuk mengobati infeksi bakteri serius. Probiotik tersebut ditemukan di produk yogurt, kimchi, dan minyak zaitun. Itulah 6 bahaya terlalu banyak konsumsi makanan hasil fermentasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.